Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Dan juga semoga teman-teman yang mengalami kondisi sekarang lagi terbaring sakit, baik secara fisik maupun secara mental ya, dalam hal ini ngedrop atau kayaknya udah gak sanggup untuk menghadapi kondisi ini, semoga kamu segera bisa recovery dan mendingan kamu simak baik-baik konten YouTube kali ini agar mungkin imun kamu meningkat setelah kamu mendengar penjabaran mengenai hal ini. Serta teman-teman yang lagi menjalani isoman juga sebaiknya mendengarkan konten ini sampai habis agar kamu bisa recovery lebih baik, karena kita akan membahas mengenai kesehatan mental banget di sini. Jadi stay tune di sini ya. Dan aku juga akan membahas mengenai kasus-kasus yang viral berkaitan dengan kesehatan mental. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, saya tunggu dulu like, subscribe, and share serta tekan tanda loncengnya untuk kamu siap mendapatkan notifikasi saat aku sharing konten-konten berikutnya. Terima kasih. Langsung kita masuk pembahasannya. Kamu tahu kan kalau Pak Presiden kita itu menyatakan PPKM diperpanjang. Masya Allah, bener-bener deh kondisinya ya. PPKM diperpanjang, kita nggak bisa kemana-mana lagi dong. Iya, tapi kamu harus tahu ya, PPKM diperpanjang level 4 ini ada tujuannya loh, bukan tanpa alasan. Grafik daripada masyarakat terkena COVID itu menjadi mengalami penurunan yang begitu drastis pada saat diberlakukan PPKM. Itu artinya sedikit lagi memberlakukan PPKM, maka kita sudah ready dan siap pada saat nanti dibuka. Tujuannya apa? Supaya rumah sakit kosong, lebih kosong. Jadi kalau kenapa-napa udah ready menampung pasiennya. Kemudian juga kita lebih siap lagi dan lebih aware lagi untuk menjaga prokes ya, karena selama ini kan terus disosialisasikan terus-terusan gitu loh, agar kita lebih siap pada saat nanti dibuka kembali PPKM. Nah, bicara mengenai kesiapan ini, kita simak dulu yuk insertan dari berita akhir-akhir ini. Silakan. Ini ada beberapa berita ya mengenai Pak Jokowi, kemudian juga Jakarta setelah 3 minggu PPKM, kemudian juga angkanya mengalami penurunan. Alhamdulillah dampak positifnya PPKM mulai terlihat loh. Nah itu tadi beritanya ya, berita update yang Pak Presiden menyatakan mengenai perpanjangan PPKM. Gak usah sedih teman-teman, gak usah khawatir, dikit lagi kok kita akan melalui proses ini dengan baik, dan kamu dan aku akan bisa kembali keluar dengan keadaan yang lebih baik lagi, siap secara mental dan siap juga secara psikologis, dan fisik kita jauh lebih baik gitu loh. Oke? Jangan khawatir. Nah, yang saya dan kamu harus khawatirkan adalah dengan pemberitaan berikut ini. Oke, kamu tahu kan kasus daripada Dinar Candy. Aduh, aku prihatin banget ya dengan kasus ini. Mbak Dinar harus melakukan tindakan yang begitu ekstrim gitu loh. Kenapa sampai melakukan tindakan yang begitu ekstrim? Kita baca dulu ya beberapa artikel berikut ini. Kalian pasti udah dengar berita tentang Dinar Candy yang tertangkap polisi karena aksi berbikini sambil membawa sebuah papan bertuliskan "Saya stres karena PPKM diperpanjang". Kemudian juga ada artikel nih, saya bacakan lagi. Aku kecewa berat, aku dibatasi kerja, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu salah satu postingan bentuk kekecewaan aku dan kekesalan aku, terang Dinar Candy. Aku kan rada orangnya nyeleneh gitu karakter aku. Seksi di sosmed, makanya aku turun pakai bikini deh ke jalan, tambahnya. Aksi ini dianggap vulgar karena Dinar mengenakan bikini dan terjerat Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman penjara selama 10 tahun atau denda 5 miliar rupiah. Dinar Candy juga menggelar aksi protes karena janji pada warganet beberapa hari yang lalu jika PPKM diperpanjang maka ia akan protes dengan hanya mengenakan bikini. Apa yang membuat Dinar Candy melakukan ini? Apakah ia benar stres atau hanya demi konten? Apa yang menyebabkan Dinar Candy merasakan begitu stres? Satu, bahwa di sini kehilangan job ya. Kenapa? Dinar Candy itu latar belakangnya adalah DJ. Jadi kalau DJ itu udah pasti ada kerumunan,
Ada musik yang harus dinyanyikan karena dia akan melakukan DJ di situ. Tidak bisa bekerja ya pasti tidak bisa ada aktivitas tersebut ya pasti akan terkendala untuk bisa mendapatkan penghasilan. Nah kalau tidak bisa mendapatkan penghasilan, apa yang harus dilakukan lagi nih? Kenapa? Karena memang kepiawaiannya Dinar Candy adalah nge-DJ gitu loh. Jadi pada saat dia, kalau orang lain mungkin punya alternatif lain nih, alternatif misalnya bikin memang punya bisnis lainnya. Nah kalau Dinar Candy tidak memiliki bisnis lainnya, akhirnya ia pun mengeluarkan sebuah statement kepada netizen nih. Kalau sampai PPKM diperpanjang, lihat aja ya, saya akan berbikini di jalan, di pinggir jalan raya sebagai bentuk protes. Nah, ia keduluan untuk menyatakan statement tersebut dan memang anaknya di sini kepribadiannya memang orangnya tidak terlalu memikirkan efek melakukan tindakan itu ya spontan gitu loh. Jadi ya udah kalau dia ngomong kayak gitu ya jalan aja langsung. Dan dia juga berpikir bahwa kan latar belakang aku ini kan dikenal seksi. Ya udah bentuk protesnya aku terhadap pemerintah dengan cara memakai bikini gitu loh. Ia tidak memikirkan lagi dampaknya seperti apa. Karena memang pada saat tidak ada pekerjaan itu mengakibatkan apa? Dinar Candy, stres. Stres ini tekanan yang dirasakan. Dari apa? Dari tuntutan. Nah, Dinar Candy punya tuntutan sebagai seorang artis, ada loh harus performance baik, memakai pakaian yang baik, kemudian perbaiknya artinya brand mungkin, atau juga berkumpul dengan para artis lainnya ya harus terlihat stabil. Nah, pressure ini mengakibatkan Dinar Candy akhirnya berpikir apa yang harus aku lakukan ya kalau aku tidak ada pekerjaan. Nah, persoalan ini akan menjadi kendala tersendiri kalau Dinar Candy tidak berpikir kreatif terhadap persoalan yang ada. Nah, itu gambarannya ya. Sekarang kalau dengan artis-artis lain sama nggak? Oh iya, teman-teman rekan artis juga mengalami kendala nih. Kenapa? Karena mereka kalau syuting mereka berkerumun, menjadi persoalan tersendiri kan. Kemudian juga kalau mereka pergi-pergian juga akan menjadi persoalan tersendiri. Kemudian juga kalau misalnya mereka nyanyi mau dikumpulin orang-orang juga jadi persoalan tersendiri. Jadi benar-benar ya teman-teman artis penyanyi, kemudian komedian itu benar-benar nggak bisa melakukan pekerjaan apapun karena agak terkendala pada saat kondisi PPKM ini. Kecuali memang mereka memiliki program yang di TV-TV yang memang TV swasta yang udah kontrak ya. Nah itu berarti sudah bersyukur banget kalau mereka bisa melalui itu. Nah bagi artis-artis yang lain yang tidak memiliki kontrak itu akan menjadi terkendala tersendiri. Nah ini mengakibatkan rekan-rekan artis mengalami stres. Dan juga untuk teman-teman artis ini yang biasanya nyanyi, panggilan job untuk nyanyi ya nggak ada. Kenapa? Karena tidak boleh ada event, nggak boleh sama sekali. Wedding nggak boleh, ya artinya terbatas. Kemudian nyanyi di panggung dari ke panggung juga nggak bisa. Bagaimana bisa mendapatkan pemasukan? Kondisi ini mengakibatkan mereka mengalami tekanan. Dan kamu juga harus tahu ya bahwa artis itu kan bukannya karyawan yang digaji misalnya sebagai PNS yang tiap bulan dapat pendapatan. Artis ini kan ya harus menunjukkan sebuah karya untuk dibayar dari karya tersebut. Ya bentuknya macam-macam ya, dari artis itu sendiri yaitu art, berarti seni ya, mau ngelawak mau apa, tapi kan butuh penonton di sini. Nah itu menjadi persoalan. Selain itu juga untuk artis tidak ada job selama beberapa waktu ini, tabungannya pasti menipis, pastilah. Coba kamu bayangin aja, ini kan nggak sebulan loh, 2 bulan, 1,5 tahun, 2 tahun. Orang yang memiliki tabungan sebesar-besar pasti akan digrogotin juga untuk bisa membayar kebutuhannya sehari-hari. Nah kebingungan yang mungkin ada cicilan, mungkin mengambil mobil, mungkin juga gaya hidup yang di atas rata-rata daripada masyarakat pada umumnya, pakaian-pakaian bermerek. Nah itu juga menjadi kendala tersendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar gak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak
ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya, ditahan. Kesel dengan tetangga, ditahan. Kesel dengan tontonan TV, ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online. Tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.